Halo teman-teman, ini tiap hari nih, nggak tahu minggu ini setiap kali mau main, tas sudah dikeluarkan, layangan disiapkan, gelasan juga sudah oke, gitu, tinggal main. Cuman nggak tahu, cuaca masih tidak mendukung, selalu mendung, angin nggak ada, gelap, terus hujan. Jadi ya memang itu yang kemudian saya kok nggak upload gitu video-video yang baru. Tapi kali ini nanti kita akan bicara tentang teori bagaimana menghadapi musuh di depan ya. Namun ada yang banyak tanya ke saya tentang gelasan yang bagus itu apa dan lain sebagainya. Pada prinsipnya sebetulnya kalau main layangan teman-teman, yang pertama layangannya harus sesuai ya, pas. Makanya di tas saya ini banyak ya, ada puluhan, ya mungkin ada 100 mungkin ya, banyak jenis layangan yang tepat gitu teman-teman. Itu menjadi syarat utama ketika kita mau main layangan. Syarat utamanya itu layangannya harus tepat, mau main ulur atau mau main tarik. Kemudian mudah dikendalikan, lalu sesuai dengan karakter permainan kita. Itu layangan itu pertama kali. Yang kedua teman-teman, ini senar pengulur ya. Senar pengulurnya juga harus sesuai dengan teknik yang kita mau pakai. Kalau mau pakai ulur, pakainya yang jangan sampai landai. Nggak usah yang berat gitu ya, nggak usah yang ukuran besar. Kecuali kalau teman-teman pakai layangan yang berat dan besar, itu pasti layangan gelas ininya juga senar pengulurnya pakai senar pengulur yang agak besar. Tapi kalau pakai layangan yang biasa gitu, seperti yang saya pakai ukuran 54 tapi berat kayak Sukhoi, ya standar pakai yang marlin sudah bagus. Atau kemudian kalau teman-teman mau pakai layangan tarik gitu ya, pakainya yang tarik. Teman-teman bisa pakai yang patot atau yang pakai senar biasa seperti ini ya, tapi yang ukurannya besar 035. Jadi ini menduduki peringkat kedua nih teman-teman, alat penunjang ya. Ini menduduki peringkat kedua setelah layangan. Nah, yang ketiga teman-teman, berlatihlah gitu. Skill ini juga menentukan. Jadi banyak diantaranya yang senior saya di sini juga ketika dia main secara skill dia bagus, tapi salah alat penunjang. Ketika dia main ulur tapi pakainya senar yang terlalu besar, nggak bisa menang, kalah terus gitu karena landai, jadi selalu ketimpa dan nggak bisa neken gitu. Ataupun kalau dia berada di atas, itunya jadi melandai, gampang putus, padahal secara skill dia bagus gitu teman-teman. Jadi skill tuh setelah peralatan menunjang gitu ya. Sama kalau saya mau main pingpong nih, secara skill pinter sudah bagus, tapi kemudian peralatannya nggak tepat gitu, karetnya nggak enak gitu ya, bolanya terlalu ringan, jadi skillnya pasti mengeluh, mainnya nggak enak. Bukan karena mainnya yang nggak enak, skill dia yang nggak bagus, bukan, peralatannya yang tidak tepat gitu teman-teman. Ya itu karena saya juga main pingpong ya. Nah yang keempat baru gelasan teman-teman. Jadi gelasan ini sesuai dengan karakter permainan yang kita mau pakai. Kemudian proses gelasan itu juga sangat menunjang dan sangat menentukan, karena begitu gelasan pertama kali dipakai biasanya belum kering banget. Nah teman-teman pastikan saya sudah sampaikan bagaimana cara treatment menggunakan magicom gitu. Itu yang paling teman-teman bisa lakukan. Itu jauh lebih bisa meningkatkan ketajaman gelasan. Efektif teman-teman, sangat efektif gitu ya. Jadi ketika teman-teman bilang, bang gelasan yang terbagus apa? Ya, saya akan referensikan sesuai dengan karakter permainan dulu. Mau main apa, ulur apa tarik, layangannya jenis apa yang dipakai, sehingga tidak mudah menentukan gelasan gitu teman-teman. Makanya dari sekian ribu gelasan yang saya pakai, kalau ada orang yang tanya, bang gelasan yang terbagus apa? Ya saya bilang, semua gelasan bagus gitu, nggak ada yang jelek, tinggal bagaimana cara kita mainnya saja. Kalau ulur menggunakan gelasan ini kok saya kalah ya bang? Bisa jadi teknik ulurnya yang kurang tepat. Coba cek peralatannya benar atau tidak. Jadi banyak hal yang menunjang yang teman-teman coba evaluasi lagi apa dan mengapa permainan kita masih belum juga mengalahkan lawan-lawan kita.
Oke gitu teman-temannya. Dan ini ada teori tentang bagaimana kita menghadapi lawan di depan. Yuk kita lihat dan simak seperti apa. Come on. Oke teman-teman, ini secara teori ya, bahwa ketika Anda berhadapan dengan lawan yang di depan dan kebetulan sejajar nih misalnya. Jadi kalau teman-teman mau main ulur, yang pertama perhatikan kecondongan arah angin. Artinya apakah dia condong ke kanan atau condong ke kiri dari posisi Anda. Nah misalnya jika benar-benar searah nih, Anda dengan lawan Anda benar-benar searah. Kalau demikian maka pindah atau geser sedikit, mau ke kanan ataupun ke kiri. Asumsikan Anda geser ke arah kanan ya. Maka posisi seperti ini. Maka jika demikian disarankan serang dari kiri ke kanan. Nah gitu ya. Posisinya akan seperti ini teman-teman. Oke, tarik gitu terus turun. Hati-hati. Begitu sampai di sini teman-teman Anda ulur langsung gitu. Nah ketika diulur ini teman-teman Anda punya potensi gitu. Nah pandangan dari samping seperti ini ya posisinya. Ini posisi lawan dan ini posisi Anda gitu. Jadi Anda kelihatan di atas gitu teman-teman ya. Maka dalam keadaan seperti ini Anda punya potensi untuk menang. Kalau lawan dalam posisi seperti itu, dia tegak dan ngulurnya dalam keadaan naik. Anda punya kekuatan untuk menekan. Nah, mau tidak mau lawan akan memilih alternatif untuk turun supaya punya potensi untuk menang dia. Kalau terlalu tegak dia akan kalah. Nah akhirnya dia akan turun ke arah bawah seperti ini. Gitu teman-teman. Nah ini posisi dari samping kelihatan seperti ini. Ini posisi layangan Anda dan ini posisi lawan Anda. Nah kalau dalam keadaan seperti ini maka benang Anda akan kencang gitu teman-teman. Sementara benang dia nekuk ke bawah gitu. Sehingga potensinya seperti ini Anda akan menang. Potensi ya Anda akan menang. Gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman mau main tarik nih, maka yang perlu diperhatikan adalah sama kecondongan arah angin gitu. Apakah dia condong ke kanan ataukah condong ke arah kiri. Kalau misalnya kemudian benar-benar cuma satu arah nih teman-teman. Anda tidak berada di kanan atau berada di kiri tetapi benar-benar satu jalur sama dia. Maka serang dari kiri atau kanan itu sama saja nggak ada bedanya. Hanya yang paling utama adalah perhatikan arah tarikan. Itu teman-teman ya. Misalnya begini, Anda turun menghujam ke bawah. Nah nih hati-hati teman-teman. Jika Anda langsung menghujam ke bawah baik ke arah kiri ataupun ke arah kanan, maka awas hati-hati. Asumsikan Anda narik dari arah kiri ya, langsung ke bawah. Ini potensi Anda kalah. Lah kok begitu? Iya teman-teman, ya nanti kita jelaskan. Sama begitu Anda narik dari arah kanan langsung menghujam ke bawah, itu pun sama. Anda juga punya potensi kalah. Yuk kita lihat teorinya seperti ini. Jadi teman-teman yang sebelah kiri adalah tampak depan dan sebelah kanan ini adalah tampak samping penglihatannya ya. Jika teman-teman tadi menghujam langsung ke bawah, nah maka tampak sampingnya juga seperti ini ya. Ini sebelah kanan juga sama. Ya, tampak samping juga seperti ini. Ini disebut namanya tarikan ke dalam. Ya, nah tarikan ke dalam ini teman-teman punya potensi Anda kalah gitu. Ya, nah daerah yang kalah ini adalah ini teman-teman. Tarikan yang kedua, ya, ketiga dan keempat. Tampak sampingnya juga seperti ini. Kedua, ketiga dan keempat. Gitu teman-teman. Ini potensi daerah-daerah yang kalah. Yang tarikan kanan juga begitu teman-teman. Ya. Akan punya potensi kalah. Begitu pula dalam tampak samping seperti itu. Tarikan dari atas ya ke kanan langsung turun ke bawah itu punya potensi kalah. Sampai di mana batasannya? Nah ini teman-teman ada namanya garis merah ini kita sebut namanya batas di mana teman-teman harus melebihi batas itu atau minimal sama saja. Ya, nah kalau tarikan teman-teman sejajar dengan ini ya baik tapak samping ataupun tapak depan. Ini kita sebut namanya garis tegak lurus. Tarikannya tegak lurus ya. Nah ini baru teman-teman baik yang pertama, yang kedua, ya, yang ketiga ya, ataupun yang keempat. Ini namanya kita sebut namanya tarikan keluar. Gitu teman-teman. Ya baik
dari arah kiri ataupun arah kanan. Ini baru teman-teman punya potensi untuk menang. Nah ini namanya daerah menang di sini teman-teman. Ya tapi kan itu teorinya Bang. Oh iya betul. Ini semua karena lawan Anda diam teman-teman ya. Jadi kalau lawan Anda diam, Anda narik ke arah luar, Anda punya potensi menang. Tapi kalau Anda narik ke arah dalam, lawan Anda itu diam, Anda punya potensi kalah. Nah variasinya seperti ini ya. Ini lawan dan itu Anda, kemudian potensi Anda seperti apa. Jika lawan Anda diam dan Anda narik ke arah luar, maka potensi Anda menang. Gitu ya. Kalau lawan Anda ke arah luar nariknya dan Anda narik ke dalam, potensi Anda juga menang. Gitu teman-teman. Lalu kalau lawan Anda narik ke arah dalam dan Anda diam, maka Anda juga punya potensi menang. Gitu teman-teman. Atau coba deh dalam bahasa yang lainnya, kalau Anda keluar, lawan Anda ke dalam, Anda kalah. Anda ke dalam, lawan Anda diam, Anda juga kalah. Anda diam, lawan Anda narik keluar, Anda juga kalah. Ya sama saja sebetulnya ya, gitu teman-teman. Nah tapi ada variasi lain nih teman-teman. Bagaimana ketika lawan Anda keluar dan Anda juga keluar? Nah potensi Anda bisa menang jika tarikan Anda lebih kencang. Atau lawan Anda narik ke dalam dan Anda juga narik ke dalam, maka potensi Anda menang jika Anda menghentikan tarikan lebih dulu. Gitu teman-teman. Oke, jadi semua ini saya katakan teori. Semua ini tidak mudah untuk dipraktekkan. Dan pada saat praktek teman-teman tetap kembali. Intuisi, feeling, refleks itu menjadi acuan paling utama. Gitu ya. Pokoknya saya katakan ini semuanya teori. Bagaimana cara Anda prakteknya, Anda punya skill dan cara masing-masing. Oke, itu ya dari saya tentang teorinya. Kita lanjutkan yuk. Oke gitu teman-teman ya. Jadi sederhana sekali. Semoga ini bisa menjadi perbaikan juga buat saya. Video-video itu semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.